makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada habisnya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpi di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakili? Media sosial diduga menjadi medium baru bagi kelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat diminta waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, nilai ideologi, perekrutan hingga penggalakan dana. Sulit dielakkan ketika isu radikalisme diapunkan. Di saat itu pula berbenturan dengan pemahaman fanatisme. Waspada terhadap gerakan radikalisme penting, tapi bukan berarti alergi terhadap setiap pelaku ataupun seruan kebaikan. Di balik layar ponsel yang setiap hari kita genggam, tersembunyi dunia lain yang tak selalu terang. Dunia digital memberi ruang tanpa batas, tempat kita belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun di antara notifikasi dan pesan-pesan biasa, ada jejak gelap yang bergerak diam-diam. Jejak yang mengincar mereka yang lengah, terutama remaja yang aktif berbagi kehidupan di internet. Kisah ini dimulai dari sebuah tempat biasa. Tempat di mana 7 sahabat saling berbagi cerita. Mereka sering mendengar tentang radikalisasi yang kini masuk lewat media sosial dan pesan pribadi. Awalnya semua terasa jauh, hingga seseorang di antara mereka menjadi sasaran. Putri, yang semula hanya menerima pesan ramah dari nomor asing, perlahan masuk ke dalam pola manipulatif yang terencana. Pujian, perhatian palsu, dan permintaan untuk menyimpan rahasia. Akhir-akhir ini kok makin banyak ya kelompok radikal yang masuk ke anak muda. Iya, aku semalam lihat video edukasi. Mereka itu sekarang punya pola baru. Mereka masuk lewat dunia digital. Serius, kirain cuma kasus di luar negeri. Kita kan masih pelajar biasa. Masa sih kita bisa jadi target? Justru karena kita pelajar itu mudah dicari datanya. Iya, unggahan, story, gampang banget ketahuannya. Itu banyak tuh orang nggak sadar kalau mereka tuh udah oversharing sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, kita ini generasi yang hidup pakai HP terus. Vulnerable banget sih kalau misalnya nggak hati-hati. Bener, dan bahayanya itu mereka bukan mulai dari hal yang ekstrim. Mereka itu mulai dari hal yang ringan seperti ngajak diskusi, kasih perhatian, dan bikin kita merasa penting. Itu tuh namanya bullying digital dan pendekatan halus. Serem banget, kayak film thriller gitu. Tapi ini nyata loh, dan bisa kejadian sama siapa aja. Makanya kalau ada hal yang nggak wajar, kita jangan simpan sendiri. Teman-teman, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh dong, kamu kelihatan update, kenapa nih? Ada pesan dari nomor aneh, udah beberapa hari ini. Aku bingung harus gimana. Pesan apa? Jangan bilang kayak ini berita-berita itu. Awalnya pesan biasa, cuma nanyain kabar dan ngomong aku orang yang terpilih dan nggak boleh ngomong ke siapapun. Gak boleh ngomong ke siapapun. Itu udah tanda bahaya loh, Put. Terus gimana, Put? Kamu balas misalnya? Awalnya iya, cuma sekedar sopan, cuman oke, begitu. Terus lama-lama makin intens. Kamu punya screenshot ya, Put? Aku punya sih, aku simpan. Tapi aku takut. Tenang, Put. Kamu gak sendirian. Ada kami di sini.
Kayaknya kamu punya energi perubahan loh. Itu biasanya bahasa yang suka dipakai kelompok perekrut gitu. Awal-awal mereka emang suka muji. Ya, coba lihat bagian ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Ini untuk masa depanmu. Itu tuh kualitatif. Akunnya pakai username random dan fotonya juga bukan orang asli. Ini tuh ciri-ciri akun fake atau penyamaran. Iya nih, jam kirimnya juga konsisten banget. Mereka kirim pas Putri aktif online. Makanya aku mulai takut. Kayak mereka itu ngikutin aku. Tenang, mereka cuma lihat kapan kamu aktif dan itu bisa terlihat dari status online aplikasi. Yang penting kamu udah gak balas lagi. Sekarang kita fokus cari jalan keluarnya ya. Ketakutan mulai menghantui Putri, terutama saat pengirim mengaku tahu tempat tinggalnya. Ia merasa sendirian, sampai akhirnya ia memberanikan diri bercerita kepada teman-temannya. Dari sinilah perjalanan mereka dimulai, mengurai isi pesan, memahami tanda-tanda grooming digital, dan mencari cara untuk melindungi Putri sebelum terlambat. Put, kamu kenapa makin menjauh dari kita? Dia semakin sering mengirim pesan ke aku dan tahu aku tinggal di mana. Wah, itu makin serem ya, Put. Biasanya tuh mereka cari informasi tentang kamu dan undang kamu. Put, kamu takut ya? Iya. Dengar ya Put, kamu nggak sendiri. Ada kita semua kok di sini. Oke, aku cek jejak terpisah dulu ya. Akun ini pakai server luar negeri. Penyembunyian identitasnya tingkat dasar. Ini pesan tipenya kayak ideologis Tuhan gitu. Step awal buat ngambil kepercayaan. Lihat ini, mereka juga pakai pola pujian, rahasia, terus mendekat secara emosional. Jadi ini bukan cuma akun spam ya? Enggak, ini akun yang bertujuan untuk mempengaruhi. Kita harus ceritakan akunnya dan ubah sandinya. Terima kasih banyak ya. Aku nggak nyangka kalian udah membantu aku sebanyak ini. Iya, sama-sama. Kita nggak bisa diam, kita harus lapor sekarang. Iya, kita harus hati-hati. Itu bukan main. Iya, tapi gimana kalau mereka nyerang Putri lagi? Atau kita? Panik itu yang mereka mau, kita harus tetap rasional. Banyak kasus yang berhasil diselesaikan karena pelaporannya tepat, bukan tergesa-gesa. Tapi aku takut kita terlambat. Nah, kami ngerti kamu takut. Tapi kita mau terlambat kok. Jadi, radikalisasi itu bukan instan. Pelaku memulai lewat empati palsu, sehingga korban merasa diperhatikan. Itu yang aku rasakan di awal, kayak ada yang peduli. Justru itu metode mereka. Bukan perhatian tulus, tapi perhatiannya palsu. Mereka tuh cari orang yang lagi labil, capek, dan ngerasa sendirian. Nah betul, dari situ baru mereka masuk. Mereka menawarkan makna hidup dan tujuan hidup. Sekarang aku sadar semua itu jebakan. Kamu sadar aja itu udah penting banget, Put. Gak semua orang harus beruntung kamu. Bersama-sama, mereka menghadapi kebingungan, ketegangan, dan rasa takut. Namun, dengan keberanian, kebersamaan, dan pengetahuan yang tepat, mereka mengambil keputusan penting, yakni melapor. Langkah kecil yang menyelamatkan bukan hanya seorang putri, tetapi mungkin juga orang lain yang menjadi target. Putri, kita harus laporin ini. Kalau enggak, mereka bisa ngincar orang lain.
Tapi kalau mereka balas dendam gimana? Kita bisa lapor lewat sistem dengan identitas anonim. Banyak kok yang selamat karena mereka itu berani lapor. Dan kita semua bakal temenin kamu. Oke deh. Kita laporin aja. Pilih kategori pesan mencurigakan, terus lampirkan screenshotnya. Oke, sekarang aku jelaskan dari awal. Selanjutnya, kirim sekarang. Oke, sudah. Aku nggak nyangka sekarang aku bisa selega ini. Setelah melakukan laporan kemarin, aku merasa lebih tenang. Syukurlah, kami khawatir loh, Put. Sekarang juga akunmu jauh lebih aman. Iya, dan kamu sekarang jadi jauh lebih kuat. Kamu tuh harus ingat, kamu nggak sendirian. Nah, jadi teman-teman, dunia digital itu sangat luas, kadang gelap, kadang juga menyenangkan. Jadi kita harus tetap bijak dalam menggunakannya. Kita juga harus berhati-hati dalam membagikan sesuatu. Dan juga kita tuh jangan mudah percaya sama orang asing. Yang paling penting itu, kita cerita kalau ada masalah, jangan kita pendam sendiri. Terima kasih ya, kalian sudah membantu aku. Iya, sama-sama. Kita belajar satu hal penting hari ini. Ancaman bisa datang tanpa kita sadari, Tapi kebersamaan buat kita lebih kuat. Ini adalah kisah tentang bahaya yang datang lewat layar kecil dan tentang betapa kuatnya sebuah kelompok sahabat ketika saling menjaga. Karena terorisme tidak selalu dimulai dari kekerasan, seringkali berawal dari bujuk rayu, dan pencegahannya dimulai dari keberanian untuk berbicara. Di dunia digital, ancaman tidak selalu terlihat. Langkah kecil seperti berhati-hati dalam berbagi informasi, mengenali tanda manipulasi, dan berani bercerita ketika ada yang janggal dapat menyelamatkan diri kita dan orang lain. Jangan biarkan pesan misterius menjadi pintu bahaya. Ingatlah, keamanan dimulai dari kewaspadaan dan kekuatan lahir dari kebersamaan. terorisme dimulai dari bujuk rayu. Pencegahan dimulai dari keberanian dan kebersamaan. Langsung ketik. Oh. Dimulai dari keberanian dan kebersamaan. Hai guys, jadi mereka dapat jemput.